Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Saya Erlin Rahmawati Dewi, NPM 1913031005, dan teman saya Jaya Saputra, NPM 1913031013, serta Amelia Putri, NPM 1913031041, dari Program Studi Pendidikan Ekonomi 2019, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Di sini, kami akan menjelaskan mengenai mendiagnosis kesulitan belajar. Disimak ya. Apa sih kesulitan belajar itu? Yuk kita simak. Kesulitan belajar dapat diartikan sebagai suatu kondisi dalam proses belajar mengajar yang ditandai dengan adanya hambatan-hambatan tertentu untuk mencapai hasil yang optimal. Faktor-faktor penyebab kegagalan belajar yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari yang pertama adalah kelemahan fisik, kedua kelemahan mental, ketiga gangguan bersifat emosional, dan keempat belum memiliki pengetahuan. Sedangkan faktor eksternal yang pertama adalah beban studi yang terlampau berat, yang kedua metode yang kurang menarik, dan ketiga adalah kurikulum yang kurang fleksibel. Ciri-ciri anak yang mengalami kesulitan belajar yaitu yang pertama, lambat dalam melakukan tugas kegiatan belajar, yang kedua adalah menunjukkan hasil belajar yang rendah, dan yang ketiga adalah menunjukkan sikap yang kurang wajar, sedangkan yang keempat adalah menunjukkan gejala emosional yang kurang wajar. Upaya yang dapat dilakukan dalam menyikapi kemampuan peserta didik yang berbeda-beda. Pengayaan. Pengayaan adalah kegiatan yang diperuntukkan bagi peserta didik yang memiliki kemampuan akademik yang tinggi, yang berarti mereka adalah peserta didik yang tergolong cepat dalam menyelesaikan tugas. Remedial ialah bentuk pengajaran yang bersifat menyembuhkan, membetulkan, atau pengajaran yang membuat jadi lebih baik. Tujuan dilakukan kegiatan ini adalah untuk mencapai tujuan belajar yang telah ditetapkan. Kesimpulan yang dapat diambil, peserta didik memiliki kemampuan dan karakteristik yang berbeda-beda. Sesuai kemampuan dan karakteristik yang berbeda-beda tersebut, maka permasalahan yang dihadapi para peserta didik berbeda-beda pula dalam melaksanakan pembelajaran. Maka, peran guru sebagai tenaga pendidik harus mampu mengatasi situasi dan kondisi tersebut. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe.